Halo teman-teman, selamat datang di channel Apres. Perkenalkan, saya Farhan Fahroji, staf tutor di Fisika SE. Di video kali ini, kita akan bahas entropi dan hukum kedua termodinamika. Entropi dan hukum kedua termodinamika. Mungkin sebelum lanjut, materi kali ini tuh cukup kompleks ya, dan agak loncat sebenarnya materinya. Dan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lain hal juga, jadi gak akan aku jelasin mendetail gitu. Jadi belum cukup ya kalau belajar dari video ini aja, harus belajar dari sumber lain juga gitu. Oke, mulai ini slide pertama. Slide ini tuh menjelaskan mengapa waktu berjalan maju, singkatnya gitu. Wait. Ya, mengapa ada arah waktu itu bakal terjawab dengan memahami konsep entropi. Jadi banyak proses di alam bersifat irreversible atau tak dapat dibalik hanya dengan perubahan kecil lingkungan. Irreversible jadi gak bisa balik lagi gitu ya. Contohnya cairan parfum mengembang tersebar dari botolnya. Ya kalau nyemprot parfumnya gak bisa balik lagi ke botolnya. Jagung jadi popcorn gak bisa dibalikin jadi lagi, popcorn jadi jagung. Telur jatuh ke lantai gak bisa balik lagi. Arah terjadinya proses ini tidak ditentukan oleh konservasi energi tetapi oleh perubahan entropi sistem. Ya kalau dari konservasi energi sebenarnya kan mungkin aja ya, kayak misalkan telur yang udah jatuh tadi, misalkan dia nyerap energi panas gitu dari lantai terus diubah jadi energi gerak. eh, Energi geraknya dipakai buat nyatu lagi terus ke bentuk semula. Ya secara energi kan kekal-kekal aja ya sebenarnya. Terus kenapa itu tidak terjadi? Karena ya entropi. Nanti bakal terjelaskan lebih lanjut di slide-slide seterusnya gitu. Jika hukum ke satu termo menunjukkan kekalan energi, maka perubahan entropi menunjukkan arah proses. Apakah proses tersebut mungkin terjadi atau tidak? Ya. Terus ada postulat entropi. Postulat itu ini pernyataan yang dianggap benar tanpa membutuhkan pembuktian gitu. Kalimatnya, jika suatu proses irreversibel terjadi dalam sistem tertutup, nah maka kita katakan nilai entropi S sistemnya itu selalu meningkat dan tidak pernah menurun. Nah jadi dari sini kita udah bisa membedakan mana masa lalu, masa depan gitu dari nilai entropinya, yang dimana masa depan tuh entropinya selalu lebih tinggi gitu. Oke, ini definisi entropi secara makroskopik, pakai kalor sama temperatur, ini rumusnya integral dari I sampai F. Delta Q itu jumlah kalor panas yang kecil yang mengalir masuk atau keluar sistem. T itu temperatur temperatur sistem pada saat si delta delta Q terjadi dalam Kelvin kayaknya temperatur. Nah, terus ini ada definisi secara mikroskopik. Ini tuh ngitung jumlah mikrostat di sini. K itu konstanta Boltzmann, ln W itu jumlah mikrostat. Nah, biar lebih ngerti lagi, bisa perhatiin ini. Misal ada gas awalnya kayak gini, kayak terperangkap di suatu, ya awalnya gini, terus dibiarkan lama-lama gasnya bakal ini kan, kayak menyebar gitu. Yang biru ini gasnya. Awalnya terkonsentrasi di sini terus menyebar. Nah, ini tuh kalau kita lihat dari mikroskopis, kita bisa sederhanakan bayangin uh, gasnya itu kayak gini. Dia punya tempat dan yang biru ini gasnya. Awalnya di sini. Terus lama kelamaan dia mulai menyebar gitu ya. Nah, mikrostat itu apa? Mikrostat itu susunan posisi dan energi partikel. Ya, jadi yang ini, misal si gasnya cuma sampai sini. Mikrostatnya berarti cuma 9.
Ya, jadi ada 9 gas sama ada 10 tempat gitu. Susunan yang mungkin bisa dibentuknya ada 9. Bisa kayak gini contohnya, bisa gas di sini ada, ini kosong gitu dan seterusnya. Ada 10 ya berarti harusnya. Oh ya, ini 10 harusnya. Terus pas di sini, pas sampai sini, gasnya udah bisa banyak susunannya. Kemungkinan susunannya udah banyak. Dan kalau dihitung ini bakal sekitar 2 juta. Terus dia bakal lebih nyebar lagi kayak gini. Dan ini kalau dihitung susunan kemungkinannya ada 8 miliar. Nah, terus gas itu kan sebenarnya gerakannya acak ya. Ya, ya sebenarnya gas itu gerakannya acak, nggak ada kecenderungan untuk menyebar. Tapi karena secara statistik, kemungkinan dia untuk terkonsentrasi di suatu tempat itu kecil dibanding menyebar. Makanya secara makroskopik seolah gas itu menyebar. Kayaknya definisi entropi, pertama ada secara makroskopik, perubahan entropi sama dengan integral dari I sampai F, initial sampai final. Delta Q itu jumlah kalor yang sangat kecil yang mengalir masuk atau keluar sistem. T itu temperatur, temperatur saat si delta Q ini terjadi dalam Kelvin satuannya. Terus definisi mikroskopik, secara mikroskopik entropi itu seberapa banyak jumlah mikrostate, atau lebih tepatnya ini ya, konstanta Boltzmann dikali ln kali jumlah mikrostate. Mikrostate itu sederhananya banyaknya kemungkinan susunan posisi dan energi partikel. Ya, mungkin biar lebih ngerti bisa lihat contoh yang ini. Jadi ini ada gas ceritanya, yang warna biru ini gas yang di kotak tertentu. Awalnya si gasnya terpusat begini, terus saat dilepaskan lama-kelamaan kan ini gasnya menyebar. Yang putih ini vakum. Oke, ini kan salah satu contoh irreversible ya. Dia gak bisa balik lagi ke keadaan semula. Pas udah ke sini, dia gak bisa ke sini lagi. Nah, kita bisa lihat nih secara mikroskopik. Ini bisa disederhanakan dulu. Kotak-kotak ini kayak sebagai tempat si gasnya. Gasnya itu yang warna biru ini. Awalnya gasnya terpusat di sini. Misal ada 9 gas gitu dan 10 tempat. Jumlah susunan yang mungkin itu kan berarti ada 10 ya. Bisa jadi ini salah satunya. Bisa jadi ini yang berisi, ini kosong. Bisa jadi ini yang kosong, bisa ini yang kosong, ini yang kosong. Nah, jumlah susunannya itu 10. Ini kayak berapa susunan yang mungkin dibentuk dalam 9 kelereng dengan ada 10 tempat gitu. Ya, nanti bakal 10. Oke, pas udah setengahnya gimana? Yaitu segini. Ini tuh ada 9 gas dengan 25 tempat kalau salah. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. Itu kalau dihitung akan ada 2 juta susunan yang mungkin dibentuk. Nah, 2 juta sama 10 ini maksudnya jumlah mikrostate yang ini. Nah, pas udah semua gimana? Makin banyak lagi susunan yang mungkin dibentuknya ya. Ini tuh ada 55 tempat. Kalau dihitung bakal ada 8,8 miliar susunan yang mungkin dibentuk. Nah, ini bisa menjelaskan kenapa ini tuh irreversible, kenapa gak bisa balik lagi. Ya sebenarnya bisa, karena gas itu kan random ya, bisa balik lagi ke bentuk ini sebenarnya. Cuma kalau kita lihat secara statistik, berapa peluang si gas misalkan udah bentuknya tersebar terus balik lagi ke awal, ya berarti peluangnya ada 10 10 kemungkinan dibagi total kemungkinan yang mungkin. Total kemungkinannya berarti 10 ditambah 2 juta ditambah 8,8 miliar. Ya, sekitar 8,8 miliar ya. Yaitu ya mendekati 0% kemungkinan dia balik lagi. Gitu.
Oke, lanjut interpretasi entropi. Ini untuk entropi tinggi itu maksudnya apa, entropi rendah itu maksudnya apa gitu ya. Pertama di perspektif keteraturan, saya bisa lihat dari ini lagi. Oke, entropi yang tinggi itu berarti di sini ya. Ini entropi tinggi, ini entropi rendah. Secara keteraturan ya tuh, entropi tinggi tidak teratur, entropi rendah teratur. Nah, bisa kelihatan juga ya, entropi rendah itu lebih teratur dibanding entropi yang tinggi. Terus informasi, entropi tinggi itu sedikit informasi tentang microstate, entropi rendah itu banyak informasi tentang microstate. Maksudnya, misal di entropi rendah, kita tuh bisa nebak gitu si microstate-nya, keadaan si partikelnya. Nah, yang ini kita bisa lebih nebak kan karena kemungkinannya lebih dikit. Kalau entropi tinggi, ini lebih acak dan lebih chaos. Jadi kita nggak tahu informasi, lebih sedikit informasi tentang microstate-nya gitu. Secara probabilitas, entropi tinggi itu sangat mungkin, entropi rendah tidak mungkin. Ya kayak yang tadi, entropi tinggi itu ini sangat mungkin terjadi dibanding ini. Yang ini kan tadi 0%. Ya, kalau ini dihitung tuh ya bakal sekitar 99% malah. 99,9 gitu. Terus energi, entropi tinggi, energi tersebar merata. Kalau di sini mungkin bisa dilihat sebagai energi kinetik juga. Si gas kan bergerak ya, dia punya energi kinetik. Kalau di entropi rendah, energinya terpusat di sini. Kalau uh, entropi tinggi, energinya tuh lebih tersebar gitu. Ini ada entropi gas ideal. Di sini ada rumus untuk nyari perubahan entropi ya, untuk gas ideal yang dari keadaan temperatur dan volume awal ke keadaan temperatur dan volume akhir. Kalau dilihat ini ada dua suku yang dia ngebagi faktor penyebab si perubahan entropinya. Yang pertama yang kiri itu karena volume, makin gede volumenya, si microstate-nya kan bakal makin gede. Jadi entropinya bakal makin tinggi gitu. Kalau yang kanan secara temperaturnya makin tinggi, energinya makin tinggi, microstate energinya juga bakal makin tinggi gitu. Terus ini free expansion gas, ini agak kepotong sebenarnya. Tapi intinya mau ngejelasin entropi itu disebut fungsi keadaan. Artinya cuma peduli titik awal dan titik akhirnya doang. Jadi gak peduli prosesnya gitu. Meskipun prosesnya itu irreversible atau cepat dan kacau gitu, yang kita gak bisa hitung pakai integral biasa. Tapi karena ini termasuk fungsi keadaan, jadi bisa dianggap reversible. Gitu. Jadi bisa pakai rumus-rumus yang tadi. Kita lanjut. Kalau tadi cuma ngomongin entropi di sistem gas, di sistem tertentu gitu. Kalau ini ngebahas entropi dan entropi lingkungannya juga ngebentuk sistem tertutup dengan lingkungan gitu. Oke, jadi kalau entropi gas itu bisa berkurang, bisa turun dengan cara mengeluarkan kalor. Tapi kalor itu bakal diterima sama si lingkungan. Jadi entropi lingkungan bakal naik. Dan kalau si prosesnya itu reversible, berjalan super lambat dan tanpa gesekan gitu, penurunan entropi di gas itu bakal sama dengan kenaikan entropi di lingkungan. Jadi total total entropi sistemnya itu nol untuk reversible. Terus ini ada postulat entropi yang dimodifikasi. Jika proses terjadi dalam sistem tertutup, entropi sistem meningkat untuk proses irreversible dan konstan untuk reversible. Gitu, entropi tidak pernah turun. Nah ini ya postulat entropi termodifikasi merupakan salah satu bentuk hukum kedua termodinamika ya. Ya ini sama kayak yang tadi cuma dibentuk matematisnya gitu. Pada sistem tertutup, perubahan entropi itu selalu lebih gede sama dengan nol, gabung mungkin lebih kecil. Lebih gede kalau irreversible, sama dengan nol kalau reversible.
Konsep mesin color adalah alat yang bekerja siklik, jadi dia mengikuti suatu siklus. Dia bakal menyerap energi panas atau kalor dari reservoir suhu tinggi disebutnya. Terus energinya dipakai buat melakukan kerja, dan energi yang tidak kepakainya itu kebuang ke reservoir suhu rendah sebetulnya. Nah, ini bisa dibaca-baca juga. Terus ada mesin Carnot. Ini tuh mesin teoritis buat nyari tahu sampai seberapa mana batas efisiensi dari sebuah mesin gitu. Nah, nanti bakal didapat kalau energi usaha itu nilainya bakal ini kalor dari H dari reservoir panas dikurangi kalor yang diberikan ke reservoir dingin. Ya, bisa dibayangin juga dari sini. Misal dari panasnya dikasih 100 joule, terus di kalor yang diterima sama reservoir dinginnya misalkan 20. Tadi 100 joule, terus diterima 20 joule. Ya berarti energi yang kepakainya ke sini kan sisanya 80. Jadi 100 dikurangi 20. Nah ini Q dikurangi Q. Terus karena mesin Carnot itu reversible, jadi delta S-nya 0. Ininya bakal 0. Bisa dipindah ruas Q-nya ke bawah, temperatur ini ke atas, jadi dapat ini rasio kalornya sama dengan rasio temperatur ya. Sama ini ya. Nah, ini buat nyari efisiensi mesin kalor. Efisiensi sama dengan kerja yang dihasilkan dibagi energi yang diserapnya. Kerja yang dihasilkan itu tadi yang ini. Kalor H dikurangi ini, tinggal dibagi sama energi yang diserap, berarti kalor dari reservoir panas. Nah, ini bisa disederhanakan jadi gini ya. 1 dikurangi kalor dibagi kalor. Ya ini nilai rumus efisiensinya. Atau bisa juga ditulis dalam temperatur karena rasio ini tuh sama. Tadi di sini. Gitu. Dan dari sini bisa disimpulkan kalau gak ada mesin manapun yang punya efisiensi 100%. Karena buat sampai 100% berarti kan kalau dilihat dari sini temperaturnya itu antara harus dia 0 atau yang ini harus tahingga gitu. Tapi kan temperatur tahingga itu gak mungkin karena butuh energi yang tahingga juga, dan temperatur 0 juga tidak mungkin. Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir semangat belajarnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.